Pak En. Gimana kegiatan CGP-nya? Lancar kan? Alhamdulillah lancar. Syukurlah kalau lancar ya. Mudah-mudahan semua lancar. Amin. Selesai tepat waktu ya. Siap, insya Allah. Iya sih, sebenarnya akan ada rencana coaching ya? Betul. Pak Robi ya? Sama Pak Derobi. Pak Derobi. Jadi memang salah satu syarat dari latihan untuk supervisi akademik itu harus ada coaching. Coaching itu tujuannya ya untuk mempersiapkan supaya supervisi itu bisa berjalan dengan lancar. Sayanya siap, Pak Robi ini juga. Jadi tujuan belajar itu bisa tercapai dengan baik. Itu sih. Kalau Pak Robi. Terus apa saja yang sudah disiapkan oleh Bapak untuk nanti kegiatan coaching? Iya, alhamdulillah saya disiapkan Pak semuanya. Jadi mulai dari saya sudah menyiapkan tentunya diri saya, manajemen diri, kemudian saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena memang di coaching ini sifatnya saya bukan membimbing, tapi lebih kepada menggali potensi di Pak Robi. Dan kemudian andai dia ada masalah-masalah yang dalam pelaksanaannya akan muncul solusi dari dia sendiri. Nah itu yang saya udah siapkan sih. Kemudian juga saya sudah siapkan untuk tindak lanjutnya, karena nanti ada praobservasinya, ada observasi di kelas sama pasca observasi nanti. Tapi gimana Pak Robinya? Dia udah siap? Insya Allah Pak. Insya Allah setelah ini saya juga akan ngobrol nanti sama Pak Robinya tentang bagaimana kesiapan Pak Robi sendiri. Tapi saya lihat kemarin dia udah banyak persiapan Pak, menyiapkan RPP. Kemudian juga udah kemarin saya lihat ada workbook sama komunitas belajar TIK ya di sekolah kita. Syukur kalau gitu. Kita kira kapan tuh rencana kegiatan? Rencana hari Selasa. Hari Selasa. Insya Allah nanti di lab komputer. Kalau tidak salah bahasanya itu tentang tentang browser. Tentang browser. Gitu. Syukur kalau gitu mah. Mudah-mudahan semuanya bisa berlancar. Amin. Lancar ya? Siap. Terima kasih. Sukses ya buat kalian. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya udah menyempatkan waktu hari ini. Ya seperti yang kemarin kan kita udah ngobrol tuh bahwa ya kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan. Kan seperti yang pernah saya jelaskan waktu diseminasi bahwa supervisi itu adalah sebuah proses yang memberdayakan, yang tujuannya itu adalah untuk pengembangan diri, dan tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan kesiapan mengajar dan juga ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam supervisi akademik sebetulnya ada 3 kegiatan ya. Yang pertama itu ada namanya praobservasi. Kemudian langkah kedua ada observasi kelas. Nanti saya akan melihat, mungkin saya dampingin Pak Robi nih di kelas. Iya, boleh Pak. Baik Pak. Dan ketiga itu ada namanya kegiatan praobservasi. Nah untuk yang pasca praobservasi itu di awal, ya sekarang nih. Nah jadi kita ngobrol-ngobrol, begitu juga dengan pasca observasi. Nanti sifatnya lebih kepada kita ngobrol, berbincang. Nah bincang-bincang kita hari ini itu bagian dari langkah pertama, yaitu namanya praobservasi. Nah tujuan kita bercakap-cakap ini adalah untuk melihat sejauh mana persiapan Bapak dalam pelaksanaan observasi nanti di kelas. Nanti Bapak di kelas kan Bapak sebagai pengajar, nah saya dampingin tuh, saya sebagai supervisor. Setelah percakapan kita hari ini nih, kira-kira apa yang Bapak harapkan dalam pelaksanaan ngajar nanti? Ya, kira-kira saya lebih siap Pak, lebih paham dan tahu apa yang akan dipersiapkan dalam proses pelaksanaan mengajar nanti. Iya, memang ya berarti kesimpulannya ya Bapak Pak Robi ini biar paham gitu ya, paham kira-kira
kalau mengajar tuh apa aja sih yang mesti disiapkan gitu. Nah, Gitu. Baik, kira-kira kapan Pak Robi ada waktunya? Mungkin hari Selasa Pak, pas saya ngajar di kelas 93. Oke. Bapak ngajar TK kan ya? Iya, saya ngajar TK. Nah, Kelas 9 saja sih. oke, kelas 9 ya? Iya. Kelas 9. Berarti besok kita di kelas 9 93. 93. Di 93 kira-kira materi apa yang akan dibahas di kelas ini? Materi yang akan dibahas yaitu tentang fitur lanjut browser. Ya. Iya. Materi browser ya. Iya. Jadi mungkin browser-browser seperti Google gitu ya. Iya, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer dan masih banyak. Oh, masih banyak. Oh, iya. Bagus. Apa Pak tujuan pembelajarannya? Tujuannya yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari fitur lanjut browser sendiri, kemudian menjelaskan fitur-fitur yang ada di browser dan membuat laporan dengan browser. Oh iya. Ya. Berarti ada 3 ya Pak tujuannya ya. Nah, jadi pengertian browser itu sendiri, Iya. lalu kemudian fitur-fitur yang ada dalam browser ya, kemudian membuat laporan ya, membuat laporan dari dengan menggunakan browser. Iya. Oh, mantap tuh. Iya, karena memang sekarang sudah eranya digital ya, jadi tuh anak-anak jadi harus siap memang di dunia mereka. Baik, Pak Robi, Ya. tentunya kan Bapak udah mempersiapkan diri nih untuk observasi atau supervisi di kelas ya. Iya. Nah, apa aja Pak yang udah Bapak siapkan? Yang sudah saya siapkan yang pertama itu adalah RPP, kemudian perangkat ajar, LKPD, dan media yang akan digunakan dan bahan materi yang lainnya Pak. Iya, baik. Ya, yakin sih saya Pak Robi udah mempersiapkan diri baik itu secara mental Iya. maupun fisiknya ya untuk melaksanakan supervisi kelas ya. Nah, Pak Robi ngajar TK ya. Iya, itu Nah, Pak. apa sih yang menjadi fokus pembelajaran mapel TK? Nah, dengan sesuai judulnya informatika berarti kita tentang digitalisasi ya. Terutama fokus pembelajarannya ini jadi mereka tahu macam-macam browser yang kayak tadi ada Google Chrome, kemudian ada Mozilla Firefox, Internet Explorer dan lain-lain. Fokusnya di situ bagaimana anak-anak mengerti apa sih browser itu, kemudian macam-macamnya apa saja. Jadi fokusnya itu di aplikasi browsernya. Ya, baik. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, fokus pembelajarannya itu lebih bagaimana menyiapkan anak untuk menghadapi digital. Iya. Oke, luar biasa. Nah, Pak, Bapak mengajar di sini udah berapa lama, Pak? Di sini kurang lebih hampir 4 tahun, Pak. 4 tahun. Iya. Nah, berarti Bapak udah lama juga mengajar TK ya. Iya, betul. Nah, kira-kira untuk besok kan materinya tentang browser ya. Iya. Nah, coba Bapak ceritakan kira-kira strategi pembelajaran apa yang Bapak akan lakukan di dalam materi pembelajaran tadi. Ya, pertama-tama mungkin sebelum mulai pembelajaran, apa jadi kan ini tentang browser, kita akan mencoba membuatkan kelompok Pak. Oh, Ya, kelompok. kelompok itu mungkin dilihat dari daftar nilai, nilai yang tertinggi, terendah dan kurang. Itu nanti akan kita seleksi dan kita akan bagi-bagi. Baik. Apalagi Pak selain kelompok? Mungkin ketika belajarnya seperti apa yang Bapak akan ajarkan ke anak ketika pembelajaran itu setelah dibagi kelompok? Setelah bagi kelompok nanti anak-anak akan menggunakan spin wheel itu untuk memilih kelompok satu misalkan dapat materi tentang Mozilla Firefox, kemudian di spin lagi kelompok 2 dapat Google Chrome, kelompok 3 Internet Explorer. Nah, nanti jadi masing-masing kelompok itu akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang sudah dikasih setiap kelompoknya. Oh, baik. Berarti nanti belajarnya di lab komputer ya? Di lab komputer. Bagaimana Pak kelengkapan sarana prasarana di kelas?
Ya, kalau untuk sarana dan prasarana di lab komputer, alhamdulillah sudah komplit ya, sudah ada infocus untuk nanti anak-anak maju dan menampilkan hasil pembelajarannya ke PowerPoint dan juga ditampilkan di layar infocus, Pak. Seperti itu. Luar biasa. Nah, sebetulnya yang tadi Bapak jelaskan itu namanya diferensiasi, Pak. Nah, Iya. jadi kan ada 3 tuh, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten. Nah, kontennya tadi kan setiap kelompok Bapak dibagi-bagi ya. Iya. Nah, jadi itu namanya diferensiasi konten. Jadi setiap kelompok itu mendapatkan materi yang beda. Materi yang beda-beda. Iya, kemudian juga karena kan anak juga presentasi nanti ya. Iya. Siapa mental dia juga. Betul. Public speaking. Ya, baik. Saya melihatnya Bapak nih udah persiapan udah luar biasa, luar biasa. Nah, kira-kira kan tadi anak belajar kelompok tuh. Iya. Selama proses pembelajaran secara kelompok, kan pasti selama ini pernah Bapak mengalami kendala nggak? Ya, kendala mungkin ada ya Pak, ketika anak mencoba menggunakan komputer itu sendiri, ada yang nggak ngerti, ada yang nggak bisa, makanya saya keliling setiap kelompok beradaptasi dengan anak mana yang nggak bisa, dan di situ saya akan coba bantu anak-anak tersebut tiap kelompoknya. Baik, nah berarti kesimpulannya untuk membantu anak-anak nih, ya Bapak tadi ya mencoba membantu setiap kelompok, memberikan bimbingan secara kelompok ya. Iya. Artinya di sini terjadi komunikasi yang aktif antara Bapak sama anak ya. Iya, Pak. Ya, anak juga pasti seneng dong. Iya. Disamperin gurunya, diajak ngobrol gitu kan. Nah, kemudian kira-kira menurut Pak Robi nih, ada nggak perencanaan yang masih kurang, yang belum mungkin dalam proses pembelajaran belum tertuang di RPP? Saya mau melakukan ini nih. Ya, mungkin untuk biar anak-anak gak tegang mungkin ya Pak, kita akan mencoba ice breaking sebentar kepada anak, biar anak lebih rileks lagi dalam belajar. Dan mungkin dari pagi sampai siang anak-anak belajar jenuh, kemudian kita relaxin lagi dengan ice breaking. Biar makin semangat anak-anak juga. Oke. Baik. Nah, itu Pak Robi, itu namanya KSE Pak. Jadi kompetensi sosial emosional. Jadi anak itu diajarkan bagaimana mengelola kejiwaannya dengan baik. Anak siap belajar. Itu namanya KSE. Berarti Bapak Robi udah akan merencanakan itu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira Pak Robi kapan nih untuk kekurangan-kekurangan itu akan Pak Robi lengkapi di dalam RPP? Mungkin secepatnya akan saya lengkapi Pak ya, terutama sebelum mulai observasi, biar lebih materinya lebih lengkap, lebih komplit dan lebih siap lagi. Mantap. Luar biasa. Nah, saya yakin karena kita ini walaupun kita sebagai guru kan, guru itu nggak ada yang guru superior gitu. Pasti kan dalam proses pembelajaran kita juga perlu perlu bantuan dari orang lain, kolaborasi. Kira-kira Pak Robi ketika Pak Robi butuh bantuan, kolaborasi, kira-kira pada siapa Pak Robi kerjanya? Kalau misal untuk bantuan, kita kan juga ada tim kelompok untuk guru pengajar ya. Komunitas. Nah, komunitas belajar. Iya, guru TK semua. Di situ kita akan mencoba berdiskusi. Ya, terutama saya akan banyak tanya kepada senior yang sudah lebih jauh pengalamannya mengajarnya lebih dari saya. Oke, baik. Ya, luar biasa. Memang dalam proses pembelajaran pasti perlu ada kolaborasi, kolaborasi. Nah, memang itu merupakan salah satu bagian dari kompetensi sebagai guru. Ya, memang harus kolaborasi. Karena kan di sekolah ya Pak Robi pasti ada itu dong. Komunitas belajar. Ada. Kombel. Nah, luar biasa. Nah, Pak Robi, seperti yang pernah saya jelaskan atau tadi juga saya sebut juga, bahwa supervisi itu kan sebagai pengembangan kompetensi diri Pak Robi. Nah, kira-kira apa pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan? Ya, pengembangan kompetensi yang saya lakukan antara lain berinovasi dengan memanfaatkan media yang lebih menarik, ya, lebih menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, di mana kondisi sosial dan emosional anak diperhatikan.
melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Seperti itu, Pak. baik. Nah, tadi kan Pak Robi menyebut ada memuatkan media yang lebih menarik tuh ya. Iya. Mungkin ada nggak? Mungkin selama Pak Robi mengajar di TIK, ada mungkin inovasi Pak Robi dalam pembelajaran TIK yang selama ini Pak Robi pernah lakukan? Ya, untuk pembelajaran lebih menarik ya, kita biasa menggunakan mungkin sedikit menggunakan aplikasi Quizzes ya. Quizzes. Seperti itu. Jadi ketika di Quizzes kan selain ada metode pembelajaran juga ada permainannya. Permainannya itu juga tentang menyangkut materi yang kita belajarkan hari ini. Biar di kelas lebih hidup dan lebih atraktif lagi. Baik. Berarti Quizzes ya yang pernah Quizzes, digunakan. Baik. Lalu Pak Robi, strategi apa nih untuk Pak Robi itu bisa mengembangkan kompetensi Bapak tadi itu mau pakai Quizzes misalnya? Bagaimana strateginya? Ya tentunya dengan perencanaan atau persiapan yang lebih matang Pak, seperti RPP, kemudian materi dan media juga penilaiannya. Iya. Jadi memang sebuah pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik jika diawali dengan perencanaan yang baik pula. Ya, saya setuju dengan Pak Robi. Saya setuju. Nah, selanjutnya Pak Robi, luar biasa apa yang sudah Pak Robi lakukan. Ya, semoga observasi yang kita laksanakan besok kan ya. Ya, mudah-mudahan observasinya bisa terlaksana dengan baik. KBM-nya juga berjalan dengan lancar. Nah, ada lagi Pak yang perlu disampaikan? Oh iya Pak, saya mohon bantuan dan bimbingannya Pak, dan mohon kesempatan saya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari persiapan saya. Oke, baik ya, insya Allah kalau memang Pak Robi butuh bantuan, ya nggak usah sungkan, sampaikan aja kebutuhannya apa, kira-kira yang saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Semoga karena pelaksanaannya besok, mudah-mudahan kita sehat pada waktunya, sehingga tidak ada halangan kita untuk melakukan observasi di kelas. Terakhir Pak Robi, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi perbincangan yang bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Robi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Untuk kelas 93 siapa yang tidak masuk? 4 orang. Banyak juga yang tidak masuk hari ini. Siapa aja? Kenapa dia tidak masuk hari ini? Oh, sakit semua. Oke, untuk teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga dia cepat sehat. Amin. Bergabung bersama kita. Amin. Amin. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang tidur lanjut browser. Ya. Oke, sebelum kita belajar, kita biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan yel-yel. Oke, semuanya berdiri. Oke, gimana? Makin semangat ya belajarnya? Semangat. Nanti di sini kita akan membahas tentang fitur lanjut browser, yaitu tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dari browser. Kemudian kalian juga bisa menentukan macam-macam browser. Sebelumnya akan Bapak bahas sedikit tentang materi web browser. Oke.
Kompetisi dasar adalah kita akan mengenal fitur lanjut browser. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyebutkan fitur lanjut pencarian informasi dan juga mampu menyebutkan macam-macam browser. Oke, pengertian dari web browser sendiri adalah web browser merupakan perangkat lunak atau software ya, yang digunakan untuk menjelajah internet. Kemudian browsing merupakan kegiatan membuka atau melihat-lihat dan membaca situs-situs web atau dikatakan menjelajah internet. Ya, jadi bedanya web browser dengan browsing adalah kalau web browser itu aplikasinya atau softwarenya. Ya, ketika kalian mau mencari informasi, mencari jawaban soal dan sebagainya pasti menggunakan web browser. Itu belum dengan browsingnya. Ketika kalian sudah masuk di aplikasi atau di software browser, nah di situ nanti akan ada kotak mesin pencari, yaitu namanya browsing. Kemudian selanjutnya ada search engine. Ya, search engine ini adalah salah satu jenis website yang digunakan untuk mencari halaman website lainnya dengan menggunakan keyword pencarian. Ada yang tahu keyword? Keyword. Ya, keyword itu adalah kata-kata pencarian. Misalnya kalian mau mencari apa? Misalnya mau mencari alamat si Arik, rumah Arik di mana? Nah, itu adalah keyword pencarian. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, di sini adalah contohnya, ini adalah Google apa? Ini adalah Google Chrome. Ini disebut softwarenya atau aplikasinya. Ya, ini namanya browser. Nah, kemudian search engine-nya mana? Nah, ini adalah kotak dialog search engine-nya. Ya, ketika kita buka browser otomatis akan muncul kotak search engine. Ya, kalau di sini kalian bisa menggunakan pencarian menggunakan kata-kata. Ya, kayak tadi Bapak udah contohin, misalnya mencari rumah Ari, mencari rumah Tunggal, mencari rumah Bizar dan lain-lain. Tapi kalau di sini menggunakan pencarian URL, ada yang masih ingat kepanjangan dari URL? Ya, Uniform Resource Locator. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari alamat web sesuai yang dituju. Ya, contoh misalnya pakai menggunakan HTTPS. Ya, menggunakan HTTPS. Ya, misalnya kita mau mencari di sini pencarian katanya informatika. Ketika di browser itu pasti banyak informatika, ya kan? Tapi ketika kita menggunakan mesin pencari URL, misalnya HTTPS, kemudian class-informatika.blogspot.com. Nah, itu akan langsung menuju ke blog yang dituju. Ya, seperti itu. Bedanya dengan pencarian menggunakan kata dengan menggunakan URL. Kalau URL lebih tepat ya ke website yang kita tuju. Kemudian kalau yang dengan kosakata itu dia akan mencari dulu mana yang paling banyak dikunjungi. Nah, di sini ada macam-macam browser. Ya, itu kurang gue nanti kita edit lagi. Nah, di sini adalah macam-macam browser. Kita bisa lihat ini apa? Nanti dari macam-macam browser ini, ya, silakan kalian bentuk kelompok. Ya, nanti akan kita undi kalian dapatnya yang mana. Nanti kalian di situ akan kalian cari pengertiannya, kemudian fungsinya serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk itu sekarang silakan kalian pindah berdasarkan kelompok yang minggu lalu sudah kita buat. Ya, silakan. 5. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5. Oke, udah. Nanti masing-masing kelompok silahkan kalian perwakilan kelompok maju satu orang.
Kalian siapa? Kelompok. Oke, kelompok 5 dulu, maju 1 orang. Silakan dipilih. Kita lihat kelompok 5 akan membahas apa? Oke, kelompok 5 akan membahas tentang operan. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 maju 1 orang. Kelompok 1. Ya, tentang web. Silakan di bawah meja ada laptop, ambil 1 kelompok 1 laptop. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian cari pengertian, kemudian kelebihan dan kekurangan, kemudian fungsinya. Oke. Silakan. Pengertiannya, fungsinya, dan kelebihan dan kekurangan. Ya, bikin di PowerPoint ya. Kemarin kan kita sudah belajar cara membuat PowerPoint. Ayo, tiap kelompok harus bekerja sama ya, jangan mengandalkan temannya. Misalnya yang satu cari pengertian, yang satu cari fungsi, kemudian yang lainnya cari kelebihan dan kekurangan. Itu yang sudah terhubung ke internet boleh dibuka. Yang dulu ya. Kalian ya pakai PowerPoint ya. Silakan kalian cari gambarnya, kemudian di situ kalian cari pengertiannya, fungsinya, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Mana ada kesulitan? Ayo kalian harus kerjasama biar hasilnya bagus. Nah, kelompok ini ada kesulitan.
bagaimana tugas kelompoknya? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, silakan untuk kelompok Google Chrome untuk maju ke depan. Chrome adalah program bekas platform yang dikembangkan oleh Google. Program ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 ini. Bagi peserta bisa Sirian. Adakah pertanyaan? Ya. Oke, silakan tadi materinya tentang Google Chrome sudah dibahas tuntas oleh kelompok 1 ya. Siapa yang mau bertanya? 2 orang? Ya. Ya. Silakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Google Chrome? Ya, silakan langsung dijawab. Untuk bisa mengunduh Google Chrome, pertama-tama kamu tentu saja harus menggunakan browser bawaanmu sebelumnya. Setelah itu ikuti langkah-langkah. Yang pertama, dengan menggunakan browser bawaanmu, unduhlah file instalasi di link ini. Yang kedua, setelah itu, Jadi kalian buka browsernya, kemudian kalian cari web browser Chrome, kemudian unduh dan install. Gimana? Jawabannya sudah? Ya, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya. Masalah apa saja yang dialami dan bagaimana solusinya? Ya, silakan dijawab. Pertama ada koneksi server. Yang kelima adalah halaman situs yang tidak bisa kamu akses. Nah, jadi ketika Google Chrome itu kenalannya ketika kalian jaringan atau koneksinya jelek, ketika kalian buka blog informatika nih, kemudian koneksi error. Nah, kalian coba lihat kekuatan sinyal kalian, kuat atau enggak, atau lihat paket data kalian masih banyak atau tidak. Kalau misalkan kuotanya bagus, sinyalnya bagus, tapi situs itu masih belum bisa dibuka, berarti itu ada kesalahan dari blog tersebut ya. Jadi seperti itu penanganannya. Oke, jelas? Ya, oke. Kalau sudah kita tutup, silakan ditutup untuk kelompok 1. Baik semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana pelajaran kali ini? Menyenangkan? Ilmu yang sudah kalian dapat ya tentang macam-macam browser. Tadi ada apa aja browser yang pertama? Browser yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Browser yang kelima? Nah, itu adalah materi yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah kalian semuanya sudah paham dan mengerti
Tadi di bawah ini. Kita di sini aja. Situ Bapak situ. Kemarin posisinya mana? Ya, Pak Robi, seperti yang kita udah perbincangkan pada beberapa hari yang lalu waktu pra-observasi, Ya. kan tahapan observasi itu ada pra-observasi, ada observasi. Alhamdulillah kan tadi udah ya. Udah, ya. Alhamdulillah hari ini beres. Kemudian, nah sekarang berarti tahapan terakhir, Ya. tahapan pasca observasi. Makanya saya minta waktu nih, ya sebentar kita ngobrol-ngobrol terkait dengan supervisi di kelas tadi ya. Iya Pak. Kalau menurut Bapak nih, pertemuan kita sekarang nih di tahap pasca itu penting atau enggak sih? Perlu dan penting Pak. Ya, karena dari pertemuan ini saya bisa sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas tadi. Kemudian yang tujuannya pasti saya ingin mempertahankan yang sudah baik, memperbaiki kekurangannya Pak. Seperti itu. Ya memang ya kita di ketika observasi itu memang sifatnya kan buat ngobrol. Iya. Ya pasti ketika ngobrol-ngobrol ini kita pasti akan melihat nih, kelihatan nih kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak sekarang setelah observasi tadi? Ya alhamdulillah sudah lega dan senang ya Pak ya. Karena saya sudah melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Kemudian siswa merasa senang dan seru, tidak bosan. Cuma kadang-kadang kondisi kelas tidak kondusif Pak. Ya, masih ada siswa yang bercanda, yang berjalan ke sana kemari, kemudian tidak fokus belajar. Dan tadi saya lupa melakukan penilaian di akhir KBM. Oh iya betul sih. Emang tadi saya lihat di kelas udah luar biasa Pak Robi, udah tahapan-tahapan pembelajaran yang memang seharusnya alhamdulillah sudah dilaksanakan. Bapak sudah membuka pelajaran, sudah speaking luar biasa tuh anak seru. Iya. Nah kemudian juga Pak Robi siswa sudah dikelompokkan tadi ya. Iya. Nah sudah dikelompokkan. Jadi kondisi belajar terfokus pada siswa udah terbentuk ya. Iya. Jadi karena siswa yang belajar. Ya cuma memang ya yang namanya anak-anak. Ya memang itu perlu kerja keras lagi. Tapi udah luar biasa bagus. Nah sekarang kira-kira rencana perbaikan Pak Robi ini setelah ini apa nih, setelah observasi ini kira-kira? Ya, saya akan belajar lagi Pak untuk bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian manajemen kelas supaya kelas lebih aktif dan melaksanakan penilaian di akhir KBM. Iya, baik. Memang ya itu tadi ya. Jadi anak masih hilir mudik, kemudian juga mungkin itu perlu manajemen lagi nih, yang manajemen lebih baik lagi bagaimana mengelola kelas yang baik. Kemudian juga di akhir pembelajaran memang itu harus ada supaya untuk mengukur bagaimana keberhasilan belajarnya. Nah menurut Bapak dari pembelajaran yang sudah Bapak udah lakukan itu tujuan pembelajaran tercapai enggak? Kalau menurut saya pribadi sudah tercapai Pak, karena dari mulai awal kita menjelaskan materi tentang browser, anak-anak sudah ada yang paham. Pembelajaran mereka sudah bisa menyebutkan dan juga tahu fungsi dari browser tersebut. Iya. Jadi memang kan tujuannya memang itu ya. Ada 3 ya. Itu iya. Baik kalau menurut Bapak itu semuanya udah tercapai ya. Iya. Nah selanjutnya Pak Robi, praktek baik yang sudah Bapak lakukan di kelas nih. Tadi kita masuk di jam pertama tadi ya. Iya. Praktek baik yang sudah Pak Robi lakukan apa menurut Pak Robi? Praktik yang saya lakukan di kelas. Iya, yang udah baik ini, yang menurut Bapak udah baik nih gitu. Oh iya, kayak tadi anak-anak setelah berkelompok mereka berdiskusi, kemudian membagi-bagi tugas. Ada yang mengetik, kemudian juga ada yang mencari informasi lain supaya kekompakan kelompok itu tercapai. Seperti itu Pak. Ya jadi belajar kelompok ya. Belajar kelompok. Semuanya aktif. Juga tadi saya lihat juga anak-anak tadi beda-beda ya. Iya. Ya jadi mungkin ya kalau menurut saya juga Bapak udah
merasakan prinsip diferensiasi itu. Iya. Ya karena udah beda-beda. Nah, jadi prinsip diferensiasi konten karena beda-beda itu luar biasa. Nah, kalau yang kurang, kira-kira menurut apa nih kurang? Tadi kekurangannya mungkin kita terlalu lama Pak berdiskusi, jadi untuk membuat anak materi itu jadi lama. Jadi manajemen waktu ya, waktunya itu tadi kurang tepat. Iya. Baik. Nah, kira-kira nih ke depan nih strategi khusus nih untuk pengembangan diri Bapak untuk mengatasi menyelesaikan berbagai macam kekurangan Bapak nih kira-kira apa? Ya mungkin dari manajemen waktu lagi Pak kita tegasin ke anak biar kita kasih waktu untuk mengerjakan tugasnya, kemudian diskusi kelompoknya berapa menit, ya di pembelajaran juga berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, jadi pakai timer ya? Pakai timer, iya. Biasa. Baik. Kalau menurut pengamatan saya pribadi sih alhamdulillah Pak Robi sudah melaksanakan pembelajaran memang terpusat pada siswa, udah baik lah. Kemudian juga saya lihat juga anak-anak aktif, walaupun ya masih ada 1-2 yang jalannya, tapi secara umum udah bagus. Kemudian juga anak-anak terkondisikan sosial emosionalnya, karena kan tadi ada ice breaking ya. Jadi semangat yang anak mau belajar tuh semangat gitu sama Pak Robi. Bahkan tadi saya dengar di lagunya jadi cuma Pak Robi itu. Iya, itu luar biasa. Nah Pak Robi, kira-kira nih dengan strategi tadi, strategi khususnya yang tadi Pak Robi bilang akan memanajemen waktu sebaik mungkin ikut-ikut pelatihan ya supaya pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Nah kira-kira kapan nih Pak aksi nyatanya nih? Ya mungkin secepatnya ya Pak, kita dengan kekurangan yang tadi kita akan terus memperbaiki, akan terus menambah kekurangan-kekurangan biar nanti ketika pembelajaran bisa lebih siap lagi seperti itu. Nah ketika Bapak melakukan pengembangan diri diri Bapak itu untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih baik lagi. Kira-kira kalau Bapak melibatkan orang lain, siapa kira-kira yang Bapak akan libatkan? Ya mungkin dari kelompok tim belajar ya, yang satu mata pelajaran biar lebih gampang komunikasinya. Kecuali dengan beda dengan guru yang lain tidak serumpun itu kan mungkin lebih sulit komunikasinya. Terutama saya akan terus belajar dengan para senior yang lebih berpengalaman dalam bidang belajarnya. Jadi komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Nah, baik Pak Robi, saya kira pertemuan sore ini cukup. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada Pak Robi karena sudah melakukan perubahan praktik-praktik baik di kelas sehingga pembelajaran itu kelihatan menyenangkan, nggak bosan anak-anak, luar biasa. Semoga tetap dipertahankan Pak yang baiknya, dan kekurangan-kekurangannya ya sama-sama perbaiki lah. Ya itu mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Robi, terima kasih waktunya. Mohon maaf udah mengganggu ya. Iya sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah membimbing saya dalam mempersiapkan pembelajaran seperti ini. Siap. Udah.